Kita tuh perlu nggak sih memaafkan? Memaafkan tidak sama dengan Melupakan. Itu dua hal yang berbeda. Problemnya kan, kadang orang udah minta maaf, tepat 1 jam kemudian diulangi lagi. Apakah ini jadi formalitas aja? Kita nggak mau memaafkan seseorang itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Aku menemukan istilah yang menarik. Ada yang namanya decisional forgiveness, ada yang namanya emotional forgiveness. Memaafkan adalah ketika kita bisa memisahkan kejadian dengan rasa sakitnya. Kadang-kadang ada perasaan yang memang nggak selesai itu ya. Disinilah ada suatu istilah namanya Zeigarnik Effect. Kalau ada suatu unfinished business, maka hal tersebut akan muter di kepala kita. Dendam seperti apa sih yang sebaiknya kita let go? Dendam itu mungkin munculnya dalam bentuk reaktivitas dari amigdala, otak emosional kita. Ada nggak manfaatnya kita memegang dendam tersebut? Dalam jangka pendek mungkin iya, untuk melindungi diri. Oke, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Uhuy. Kalau kalian belum tahu, belum nonton part satunya, kalian bisa nonton nih di sini. Tinggal diklik aja. Di part 1 itu kita bahas tentang mati rasa. Dan ngomong-ngomong soal mati rasa ya, biasanya kan mati rasa itu tuh disebabkan oleh seseorang. Kan gak akan tiba-tiba lu brojol gak ngerasain apa-apa kan. Jarang banget terjadi. Mungkin ada tapi jarang banget terjadi. Jadi kan biasanya itu disebabkan oleh seseorang. Nah, di part 2 ini, gimana sih kita akan memaafkan? Cara yang baik dalam memaafkan atau cara meminta maaf kalau kita adalah pelaku gitu. Gimana? Kan iya, Menarik. kamu udah megang bukunya teman kamu aja tuh. Iya nih, karena di buku ini mengatakan kenapa kita harus memaafkan. Bahkan bab 2, kamu boleh mendendam. Beh. Jadi buat yang mau untuk ada alasan menendam, boleh ya. Iya, Bukunya dan Nago kalau ini. kalian masih mau berkutat dengan trauma masa lalu, boleh banget nih dibeli juga nih bukunya Jimmy. Dia bahas banget mendalam tentang trauma dan bagaimana cara menghadapi trauma itu gitu. Keren banget, sini. Oke. Ini akan menjadi buku referensi gue. Jadi menurut aku tuh kayak kan deket lagi, bentar lagi nih mau ada acara keluarga lah, pasti banyak kumpul-kumpul lebaran gitu. Dan kalau lebaran itu identik dengan memaafkan kan, kayak maaf-maafan yuk gitu. Dan itu udah kayak tradisi aja kayaknya di seluruh Indonesia. Yes. Mau kamu muslim, gak muslim, itu tuh kayak udah jadi tradisi kalau misalnya lebaran itu adalah maaf-maafan. Dan kadang-kadang kita melukai seseorang tanpa kita tahu, kayak gitu. Ya, jadi mungkin nih kalau misalnya dia antara para mendengar atau para penunggu ini ada kata-kata dari kita berdua yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tolong dimaafkan. Ya. Oke, jadi sebenarnya kita tuh perlu nggak sih memaafkan? Konsepnya sih bagus sebenarnya ya. Bayangkan apabila semua orang di dunia memutuskan untuk saling memaafkan dan memulai dari nol, memulai untuk dari awal, yaudah kita coba lagi, maka dunia kan baik-baik saja, damai jadinya Iya, ya. betul. Problemnya kan, kadang orang udah minta maaf, tepat 1 jam kemudian diulangi lagi. Kumpul keluarga, maaf ya, habis itu kamu gemukan ya. Nah, sumber lukanya ada lagi. Iya, kadang-kadang kan itu tuh muncul bukan dari pasangan aja ya, ataupun dari lawan bicara lain, tapi kadang-kadang itu tuh berdatang dari orang-orang yang kita rasain itu tempat aman. Betul, itu yang paling menyakitkan. Nah, disitulah jadi mulai pertanyaan, kalau gitu ngapain memaafkan, Iya. kalau bahkan nggak lama kemudian, bahkan di hari yang sama, diulangi lagi. Apakah ini jadi formalitas aja? Nah, itulah jadi muncul tuh. Sebenarnya perlu nggak sih kita maafin atau harus sekarang nggak sih? Iya. Itulah konfliknya. Oke, kalau kayak gitu kita belum mau nih memaafkan atau kayak kita nggak mau memaafkan seseorang, itu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Kayak seperti yang ada di buku ini, kita tuh boleh mendendam. Oke, boleh nggak sih menendam? Boleh. Sebenarnya kembali, buku Nago bukan manas-manasin supaya kalian menendam, tapi begini, ada tahapannya. Oke? Dan kalau kita melihat memaafkan itu pun sebenarnya kan suatu proses. Apabila langsung disuruh lompat ke memaafkan tanpa pernah benar-benar diproses, sama aja kayak seseorang langsung kita suruh naik mobil, nggak perlu latihan dulu, langsung suruh ke jalan raya. Wah, iya kacau Ya kan? balau sih. Dia bisa, di beberapa orang mungkin bisa punya insting tiba-tiba langsung yang baik, bisa. Tapi gimana kalau misalnya dia nggak ada bekalnya itu, dia akan jadinya nabrak, bisa menyalahkan orang lain, nyalahin diri sendiri. Atau seorang anak gitu, untuk dia bisa sampai suatu proses bisa lari, tahapnya mulai dari ngerembet dulu,
merangkak, berdiri dulu, ada tahapannya. Nah, di sini kita tahu bahwa bener kok bahwa menyetir itu bagus, berjalan itu bagus. Tetapi kita kadang nggak bilang kan bahwa lu tuh harus langsung lompat ke situ. Memaafkan pun bagus. Tetapi mungkin ada tahapannya, ada tahapan marah di dalam situ, ada tahapan kita kecewanya, ada tahapan kita menyampaikan, ada tahapan bolak-balik tentang diskusi, barulah ketika sudah tercapai bahwa oke, aku memahami kesalahanku, aku memahami apa yang diekspektasikan dari dia, baru tuh memaafkan tuh jadi utuh. Itu memaafkan yang benar kita akan merasa lega. Jadi sebenarnya proses memaafkan sendiri atau minta maaf sendiri itu adalah sebuah proses panjang ya kalau dipikir-pikir tuh gitu. Bisa panjang pendek tergantung dari seberapa Masalahnya. besar masalahnya. Masalahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tapi kebanyakan orang tuh menganggap semua masalah tuh sepele kadang-kadang Ya, tuh kayak ya ya udahlah. udahlah gitu. Udahlah maafin aja gitu. Padahal menurut aku gitu, itu tuh kasus yang sangat-sangat besar gitu. Yes. Kadang-kadang tuh orang-orang nggak nginjek di sepatu kita yang sama gitu. Kayak ada kutipan dari bukunya Ilan Nathan yang aku sangat suka di In the Blue Moon, di bukunya dia yang itu kayak memaafkan tuh sebenarnya ya kamu minta maaf bukan untuk buat perasaan aku sebagai korban itu lebih baik, tapi sebenarnya perasaan kamu kan yang untuk mau lebih baik gitu. Jadi kayak Ya udah apakah maaf gitu. meminta maaf itu adalah sebuah syarat untuk membuat perasaan kita lebih baik kah, atau sebagai korban yang dilakukan kesalahan itu tuh kita harus buru-buru juga maafin kah Oke. gitu. Aku Jadi tetap merasa permintaan maaf itu perlu untuk diucapkan. Ya, perlu untuk membantu memberikan sinyal. Sama seperti di suatu kompetisi lari misalnya kan ada sinyal door gitu, Door, orang ya. lari. Tapi kan nggak semuanya gitu kita lari harus nunggu dulu. Nah, beberapa situasi kayak misalnya kita ketemu, mungkin setelah lama ketemu pas reunian, mungkin pas acara keluarga, acara agama, itu bagus banget tuh sinyalnya untuk itu. Tapi kalaupun nggak ada hal tersebut, kita tetap bisa kok untuk mau meminta maaf ataupun kita mau memaafkan orang lain. Bahkan ada situasi di mana kita bisa untuk ya sudahlah orang itu nggak pernah minta maaf, tapi aku maafin aja, memutuskan buat begitu. So gini, kita mungkin perlu paham dulu tentang sebenarnya memaafkan ini apa sih gitu kan. Definisi maafkan, karena sering kali nih mungkin ya pasienku sering bilang, "Dok, aku udah maafin, tapi kok masih inget ya?" Iya, aku masih kayak reminiscing. Yes, jadi dia mikir kalau aku udah maafin, harusnya aku lupa dong dengan kejadian tersebut. Nah, ya pasti ya memaafkan tidak sama dengan melupakan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, mungkin kita bisa untuk deskripsikan dulu apa sih yang dimaksudkan dengan memaafkan, forgiveness itu. Dalam proses aku waktu ini ya, dalam perjalanan mencoba untuk mendalami tentang ini, aku menemukan istilah yang menarik. Ada yang namanya decisional forgiveness, ada yang namanya emotional forgiveness. Oke. Decisional ini kan berarti berhubungan dengan logik ya. Ketika otak kita berpikir bahwa aku tidak mau membalas dendam, aku tidak mau untuk memperpanjang hal ini. Itu adalah decisional forgiveness. Dan mungkin dimulainya dari situ. Mulai dari, udahlah aku gak mau urusan sama dia lagi, udahlah mendingan kita gak usah ketemu lagi. Bisa jadi itu sudah decisional forgiveness ketika kita memutuskan gak mau balas dendam, gak mau memperpanjang. Nah, setelah itu ada yang namanya emotional forgiveness. Kalau dalam emotional forgiveness ini, kita memisahkan antara suatu kejadian dengan emosi. Jadi pada orang yang sudah melakukan emotional forgiveness, dia bisa kok mengingat dengan jelas kejadian yang dulu terjadi, tapi ketika menceritakan tuh sudah enggak ada emosi yang dominan lagi tentang rasa takut, rasa marah. Bisa jadi ketawa. Bisa jadi dia cerita, iya tuh dulu dia sama gue nih kita berantem gitu ludah-ludahan, hahaha. Dia masih ingat kejadiannya, tapi secara dia decisional sudah memaafkan, sudah nggak mau balas dendam, dan secara emosional dia sudah memisahkan itu. Itu yang jadi prinsipku ketika menjelaskan kepada pasien bahwa memaafkan adalah ketika kita bisa memisahkan kejadian dengan rasa sakitnya. Menarik. Nah, kalau misalnya kita tuh kadang-kadang kan merasa ini tuh kita udah benar-benar maafin, atau ini tuh sebenarnya kita masih kayak enggak nih, kita nggak maafin nih, kita belum maafin nih karena kita masih inget jelas apa yang dilakukan, perasaannya seperti apa. Itu kayak gimana sih ngebeda ini? Oke, kadang-kadang ada perasaan yang memang nggak selesai itu ya. Nah, disinilah ada suatu istilah namanya Zeigarnik Effect. Ya, jadi Zeigarnik Effect ini adalah suatu fenomena yang diteliti oleh Bluma Zeigarnik. Intinya adalah kalau ada suatu unfinished business, itu tuh maka hal tersebut akan muter di kepala kita, running in background.
Keeping tab ya, keeping tab. Yes. Itu yang membuat seseorang kadang merasa, ya udahlah, aku nggak mau mikirin itu lagi, tapi aku masih kepikiran. Nah, jangan-jangan karena ada unfinished business tersebut. Ya. Jadi dalam kondisi ketika kita misalnya dengan orang ini kita udah bilang, ya udah aku udah maafin dia, tapi kita masih merasa nyangkut. Nah, itu bagusnya kita refleksikan lagi, apa yang belum selesai. Bisa jadi dia sudah minta maaf, tetapi damage-nya sudah terjadi ke kita. Bisa jadi dia sudah minta maaf, tapi menurut kita ada yang kurang nih, harusnya dia begini, gini, gini. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami. Termasuk ketika kita minta maaf sama orang, dan kita merasa minta maaf, terus dia bilang, udah gue maafin. Tapi kita ngerasa, loh kok kayaknya masih kurang. Iya. Kadang kita jadi minta maaf berulang gitu kan, sampai dianya kesel, kita pun putus asa juga jadinya. Iya. Mungkin- Apa sih ya? Make sure Iya. kalau misalnya kita beneran dia maafin. Betul, mungkin ya kalau berdasarkan tadi Zeigarnik Effect ini, ada suatu unfinished juga yang membuat orang ini pun jadi belum bisa tuntas memaafkan kita. Terus kita menuntut, ya udah kasih tahu kurangnya di mana, harusnya ngapain. Dari mana kita tahu bahwa dia pun paham Iya. apa unfinished business-nya. Iya. Bisa jadi dia butuh waktu untuk memproses itu dulu. Jadi kalaupun hari itu, udah kamu ngomong jujur aja, aku harus ngapain. Bisa jadi dia emang nggak tahu, Iya. karena belum terproses. Iya. So, kadang-kadang kita perlu minta maaf, kadang perlu minta maaf berulang, tetapi kadang yang kita perlu lakukan adalah membiarkan dia memproses itu, membiarkan kita memproses itu. Iya, jangan terlalu dipaksakan ya. Yes. Aku jadi kepikiran satu hal. Gini nih, ada nggak sih tanggal kadaluarsa untuk kita meminta maaf? Wus. Atau kayak misalnya untuk kita Menarik ya. memaafkan, ada nggak sih kayak tenggat waktunya atau tanggal kadaluarsanya? Oke, Padahal ini misalnya kejadiannya waktu SD, Yes. padahal kejadiannya waktu SMP. Sometimes beberapa orang nggak sadar melakukan itu, tapi kan korban biasanya mengingat. Betul. Korban biasanya ingat ataupun itu. Ataupun kita sebenarnya ngerasa kayak, aduh kayaknya aku salah ngomong deh. Terus kita mau membahas itu lagi dan kita mau minta maaf, kok rasanya awkward ya kalau minta Oke, maaf sekarang. Padahal itu kejadian 3 minggu lalu. Kayak gitu. Oke. Itu ada nggak sih sebenarnya? Ini Atau menarik yang ya. minta maaf aja? Kalau kita bilang nggak ada, tapi kok kayaknya ada gitu Iya, kan ya. iya. Soalnya benar bahwa paling bagus adalah apabila kesalahan itu dilakukan dan tidak lama kemudian kita memberikan feedback berupa minta maaf misalnya. Iya. Berdasarkan teori perilaku, suatu habit itu akan terbentuk dengan kuat apabila responsnya atau feedback itu makin dekat dengan kejadian pemicunya. Jadi misalnya aku melakukan kesalahan ngomong kepada Sora, terus aku, sorry ya tadi aku salah ngomong. Aku tadi ngomong menaikkan suara, kasar atau apa. Itu bagus karena Sora langsung tahu bahwa aku mencoba memperbaiki. Dan buatku bagus karena aku jadi mengajarkan diriku untuk cepat sadar. Iya. Nah, kalaupun aku nggak menyadari langsung pada saat itu, mungkin waktunya bisa di beberapa minggu, kadang-kadang beberapa tahun. Problemnya adalah aneh tiba-tiba, ingat nggak pada tanggal 17 Mei tahun 2003, aku pernah begini, maaf ya. Kan akan aneh begitu. Iya. Nah, karena kenapa aneh? Belum tentu orang itu mempermasalahkan. Betul. Gitu. Nah, jadi bisa kalau misalnya kita mempertimbangkan perlu atau enggak sih. Karena begini, ini kadang-kadang yang kompleksnya. Kita kadang siap untuk meminta maaf dan ngomongin itu lagi. Tapi orang ini belum tentu dia siap untuk membicarakan itu. Kadang iya. itu sangat menyakitkan. Wah, Nah, dalam iya. situasi ini, mungkin kita tidak perlu buru-buru meminta maaf secara verbal, tapi mungkin kita perlu minta maaf secara perilaku. Dengan tidak mengulangi itu lagi. Aku pernah membawakan sesi tentang edukasi untuk bullying lah kepada anak-anak sekolah. Bukan edukasi cara membuli tentu saja, tapi tentang gimana caranya supaya kita tidak membuli. Iya. Satu message yang aku sampaikan adalah gini. Dalam interaksi kita dengan teman, kadang kita tidak sengaja mungkin melakukan kesalahan. Karena kita nggak sengaja membuli. Kadang kita nggak sengaja ngomong sesuatu yang menyakiti. Sekarang ketika kita sadar, kita lebih dewasa, harusnya aku nggak melakukan itu. Kadang agak awkward ketika tadi kita ngomong, sorry ya, aku waktu itu pernah ngebully kamu. Nah, kalaupun tadi berat untuk ngomong gitu, kamu nggak perlu ngomong pun mungkin nggak apa-apa, tapi tunjukkanlah dengan perilaku, berhenti untuk melanjutkan itu. Oke. Atau mungkin kamu stand in ketika ada orang yang melakukan itu, kamu yang akan membela. Itulah caramu untuk meminta maaf. Oke, gitu. Tapi sebenarnya closure itu sendiri tidak begitu tidak begitu penting-penting amat ya pada saat itu. Apa perlu dibuktikan kalau misalnya kita sudah berubah ke korban kita sebelumnya? Kita boleh mencoba untuk membuktikan, tapi tidak memaksakan ya. Sampai, Oke. aku udah berubah kan? Ayo bilang aku udah berubah gitu kan. Jadi tetap ngebully gitu sebenarnya. Jadi kita pun bisa melihat perubahan itu dari reaksi orangnya. Oke. Kadang memang beberapa damage sudah terlalu kuat sampai butuh waktu lama untuk itu. Kadang kita sudah berubah,
Orang ini pun sudah mengakui, iya kamu sudah berubah, tapi mungkin memang interaksinya nggak bakal sama lagi seperti dulu. And I think that's okay. Oke, aku ada pertanyaan gini. Kan ada beberapa orang yang suka mengerahkan reflektif dirinya dia, pola pikirnya dia gitu, kayak ke tulisan. Kayak gitu, kayak itu proses thought, cara berpikirnya dia aja yang dia publish, entah dalam bentuk buku gitu, memoir, ataupun kayak misalnya artikel-artikel di Medium dan lain-lain gitu. Nah kadang-kadang tuh ada orang yang ya teman kita lama gitu, atau nggak keluarga kita membaca gitu ya, dan itu tuh sebuah cerita tentang masa lalunya dia gitu, dimana pada saat si pelaku ini membaca, dia mikir kayak, lah kan gue udah minta maaf gitu, kenapa sih lu masih aja dibahas-bahas, mungkin padahal itu tidak berniat bernyindir, tidak menyebutkan nama, bahkan tidak melakukan apa tidak berniat ke situ, hanya proses reflektif aja, tapi orang itu terus-terusan kayak ya kan gue udah minta maaf, lagian kan waktu itu gue bercanda. Nah kata-kata yang sering keluar itu adalah ketika orangnya mentok gitu, ketika dia ngerasa salah, dia akan lari ke arah kata-kata bercanda. Ya maaf kan soalnya bercanda gitu. Itu tuh kenapa sih bisa terjadi, orang-orang tuh kenapa escapingnya tuh ke bercanda? Seakan bercanda tuh hal yang apa ya, lumrah untuk dimaklumi gitu. Jadi dulu kita pernah sekilas kayak bahas ini waktu bahas tentang bullying. Konsepnya adalah moral disengagement. Ketika seseorang tahu ada tanggung jawab moral di situ, dia terbebani dengan itu, akhirnya dia mencoba melepaskan tanggung jawab moral dengan bilang, ya elah kan cuma bercanda. Dengan harapan ketika dia ngomong kayak gitu, orang ini pun mengakui, oh iya waktu itu cuma bercanda dan selesai. Kenyataannya orang yang mengalami jadi korban nggak pernah nganggap itu bercanda, nggak lucu. Iya, ya iya. Kan? Kalau lu bercanda lebih lucu lagi Iya, dong. masa tidak lucu, yang ketawa cuma si pelakunya doang. Nah, itu adalah cara seseorang untuk melakukan rasionalisasi bahwa waktu itu aku bukan jahat, aku bercanda. Sayangnya ini malah membuat tadi permintaan maafnya jadi nggak tulus. Yang ada malah makin membuat orang ini, ini orang nggak tulus nih. Nah permintaan maaf itu jadinya kosong. Atau malah makin membuktikan, tuh orang ini memang jahat kan, orang ini memang tidak peduli denganku. Oke. Kalau misalnya kayak gitu juga kan muncul kayak rasa, ya tadi kan orang yang aku omongin tuh dia punya proses reflektif kan. Gimana kalau misalnya, jadi dia menulis. Nah jadi gimana kalau misalnya ini orangnya malah tidak menulis ataupun tidak memiliki proses reflektif tersebut, malah kejadian tersebut malah jadi dendam. Yang dendam itu tuh kadang-kadang kan ya ada yang bilang ada yang oke, ada yang nggak apa-apa gitu. Yang nggak apa-apa lu ingat sama kejadian tersebut, dendam sama kejadian tersebut sehingga tidak terulangi lagi di masa depan gitu. Tapi dendam seperti apa sih yang sebaiknya kita let go gitu? Oke. Dendam itu bentuknya di otak, ya nggak ada ya, dia nggak sesuatu yang bisa dipegang gitu. Tapi kita bisa merasakan itu. Dendam itu mungkin munculnya dalam bentuk reaktivitas dari amigdala, otak emosional kita. Jadi dendam ini membuat ketika dalam kondisi biasa-biasa saja, dia tidak aktif. Begitu melihat orang itu, tiba-tiba langsung aktif. Ya, bahkan dendam ini bisa jadi terjadi ketika kita bukan melihat orang itu, tapi melihat orang lain yang mengingatkan akan mantannya, akan seseorang yang pernah menyakiti dia. Reaktivitas di otak ini yang tadi membuat kita merasa, wah aku mendendam. Oke. Ada nggak manfaatnya kita memegang dendam tersebut? Dalam jangka pendek mungkin iya, untuk melindungi diri. Paling nggak dendam ini membuat kita jadi, aku tidak mau mengalami itu lagi, aku bakal menghindari orang ini atau yang teman-temannya atau yang mirip-mirip dengan itu. Tujuannya melindungi diri. Tetapi yang jadi problem pasti ketika dipegang terlalu kuat sampai ketika sebenarnya sudah muncul situasi berbeda. Ya udah seharusnya dia bisa let go, dia masih memegang itu. Makanya ada anggapan bahwa menendam itu sama seperti kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Atau kita menggenggam suatu bara api yang panas buat kita lemparin ke orang, terus tapi kita tunggu-tunggu, iya. kapan nih aku lemparin? Akhirnya kita terluka juga. Begitu. Nah ini yang perlu disadari bahwa ketika holding on lebih membuat damage dalam hidup kamu, belajarlah untuk melepaskan itu. Melepaskan itu bisa jadi dengan kita membuat closure sendiri bahwa ya udahlah, ini orang nggak penting-penting amat, kita berjarak dari situ. Kita nggak pernah ketemu orang ini tiap hari juga. Betul. Gitu. Kadang-kadang yang terjadi kan orangnya sudah nggak ada, udah nggak ketemu lagi dengan kita, tapi kita yang masih terusan membawa cerita tersebut dan kita bilangnya aku nggak bisa berhenti mikirin. Ya kita memang nggak bisa berhenti memikirkan, tapi kita bisa untuk memikirkan yang lain. Iya betul, dan Gitu. memikirkan sesuatu tuh energinya banyak banget ya. Banget. Jadi mendingan taruh aja energinya ke yang lain. Betul. Gitu. Nah dari tadi kan kita
ngomongin dari sisi korban gitu. Sedangkan kalau misalnya dari sisi kita pelaku gitu, misalnya kita tidak sengaja menyakiti hati orang lain ataupun secara sengaja pernah menyakiti orang lain, gimana sih cara meminta maaf biar kayak nggak kemakan gengsi. Nah, kadang-kadang tuh kita mau minta maaf tapi kayak, duh, gengsi banget nih mau minta maaf sama orang ini gitu. Orang dia juga salah sama gue. Nah, gitu. Orang yang dia deserve kok kalau misalnya gue perlakuan kayak gitu. Gimana sih biar kayak kita minta maaf ya untuk kayak demi ketenangan diri kita sendiri. Aku sering tuh mendengarkan gitu. Ya, saya mau minta maaf, tapi kan saya nggak salah. Iya. Kan dia juga yang begini. Deserve kok dia kayak gitu. Nah, jadi step pertama adalah paling penting. Kita coba refleksikan dulu. How do you want to feel? Kamu mau merasa menang atau kamu mau merasa damai? Kalau kamu mau merasa menang, That's good. ya udah debatin aja. Berarti Yeah. belum waktunya buat minta maaf. Belum waktunya untuk minta maaf dan belum waktunya untuk memaafkan juga ya. Tapi kalau kita merefleksikan, ya sih capek ya, kompetisi terus, menang kalah, udahlah aku mau damai. Disitulah tiba-tiba option untuk meminta maaf jadi make sense. Nah sekarang gimana dong kalau minta maaf tapi sebenarnya bukan salahku gitu. Nah, ada beberapa teori ya tentang meminta maaf. Aku tertarik dengan satu dari Aaron Lazar. Dia mengatakan bahwa step untuk meminta maaf itu sebenarnya ada bisa dibedah. Yang langkah pertama adalah kita memang mengakui dulu. Oke, kita meminta maaf, kita expressing, ada kesalahan. Nah, kedua adalah kita deskripsikan apa yang terjadi. Ini penting ya. Kenapa penting? Karena ini butuh untuk aku mengingat jelas, aku nggak mendinai itu. Paling nggak bagi orang yang mendengarkan, yap, aku minta maaf, tadi aku menaikkan suara, tadi aku menuduh kamu, bla bla bla. Dan kita nggak reasoning yang, tapi kan itu gara-gara begini. Soalnya aku kan lagi lapar. Nah, jadi kita nggak defensif. Oke, percayalah ketika kita defensif mencoba membela diri, yang ada malah backfire. Jadi cukup diakui saja, dan kita pun mungkin gini ya, ketika ada seseorang yang minta maaf, bilang, yap, maaf tadi aku gini, titik. Nggak ada penjelasan, nggak ada pembelaan diri, kita akan ngerasa, oke, ini orang mungkin dia emang berniat menyesal baik. gitu ya. Dibandingkan dengan, tapi kan aku soalnya lagi bla bla bla. Nah, udah tuh, itu akan susah. Lagi-lagi. Ya? Jadi tadi step pertama adalah kita untuk mengakui dulu minta maaf. Kedua adalah kita mencoba untuk menjelaskan itu. Ketiga, ini yang penting juga adalah kita take responsibility. Take responsibility itu artinya ya kalau ada yang perlu untuk kita gantikan, ada yang perlu kita perbaiki, kita lakukan itu. Oke. Dan yang keempat, yang paling penting adalah ya kita merencanakan berikutnya jangan diulang lagi. Problem tadi yang di awal kita ngomong adalah abis minta maaf dilakukan lagi. Iya. Jadinya kan ini buat apa? Walaupun gak ke kita, misalnya ke orang lain, tapi kita lihatnya juga kesel. Betul. Nah, jadi tadi step ini memang nggak harus benar-benar dilakukan secara runut, tapi kita dapat bayangannya bahwa, oh ini loh, minta maaf itu berarti ada komponennya, mengakui, menceritakan tanpa defensif, kita menerima tanggung jawab bahwa itu adalah salahku, dan yang terakhir adalah tadi, aku berjanji untuk tidak melakukan itu lagi, atau akan mengubahnya di masa depan. Barulah seperti itu, kita lebih merasa ini lebih tulus. Nggak menjanjikan pasti diterima, tapi kayak cara begini lebih besar kemungkinan untuk dimaafkan dibandingkan kalau kita cuma ya udah maaf sih, udahlah, udah lewat juga. Untuk para orang-orang yang suka blunder, dengerin cara minta maaf yang benar tuh seperti apa ya. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa loh minta maaf gitu. Dan tidak defensif gitu. Itu yang utama ya, tidak defensif. Defensif. Insting kita pasti melindungi diri. Insting kita pasti itu. Padahal akui saja kalau kita salah itu sudah cukup gitu. Betul. Makanya di buku Semangka aku nuliskan ada bab yang bahkan kita semua pernah goblok. Untuk apa? Untuk mengakui bahwa ya sih, memang aku dulu nggak pinter-pinter amat. Jadi aku mengakui dan aku tanggung jawabku adalah aku perlu menjadi lebih pintar lagi. Tapi tadi syaratnya adalah aku perlu untuk memperbaiki. Karena aku juga nggak terima ada orang kesalahan. Kenapa kamu bilang gitu? Ya udahlah, Andre, kan kamu nulis di buku kamu semua orang pernah goblok. Ya tapi berubah gitu, jangan cuma menjadikan itu pembenaran doang. Janji perubahannya itu yang perlu. Iya, kedepannya bakal kayak gimana tuh itu yang diperlukan ya. Kita orang itu sendiri kan perlu jaminan kan. Oke, kalau kayak gitu, karena aku kepikiran juga ya tadi. Karena kamu tadi mention tentang kayak minta maaf secara berulang atau kayak itu belum pasti diterima gitu. Nah, ketika kita sudah meminta maaf, kadang-kadang ada perasaan kita tuh pingin melihat reaksi dari orang yang kita minta maafin gitu. Gimana? Kadang-kadang kan reaksinya hangat, sambutannya hangat kayak iya nggak apa-apa, aku juga minta maaf ya gitu. Aku juga tahu aku juga salah gitu dan lain-lain atau kayak bersama. Tapi kan terkadang tidak seperti itu. Betul. Ya reaksi itu tuh kan kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan. Ada beberapa orang yang begitu kita minta maaf walaupun kayak kita sudah mengikuti cara minta maafnya dengan cukup baik, dia malah bereaksi netral kayak oh ya udah gitu. Padahal dia memaafkan.
dari mana sih kita tahu kalau orang ini beneran memaafkan walaupun kita ngerasa masih ada yang ngeganjel nih di hati aku, kayak aku kayaknya harus minta maaf lagi deh gitu. Aku kayaknya masih salah deh. Ini orang kok kayak reaksinya tidak begitu sesuai dengan dugaan aku ya gitu. Tidak, ekspektasi aku tidak meet up sama Baik. reaksi ini gitu. Sayangnya kita nggak akan pernah tahu. Bisa jadi, bisa anggaplah orang minta maaf sama aku, terus aku, oh ya udah nggak apa-apa. Dan aku memang dalam hati emang nggak apa-apa. Bisa juga, ya udahlah nggak apa-apa, kita semua kan pernah salah. Omong kosong, kamu kan minta maaf ini cuma gara-gara ketahuan doang. Bisa kayak gitu kan ya. Jadi muka You akhirnya nggak sorry bisa. because you get caught. Iya. So kita nggak akan pernah tahu. Nah, bagi kita sendiri, kita perlu paham gini, kan otak kita tuh bekerja berdasarkan konsekuensi. Termasuk reward system kita di otak bisa aktif ketika kita meminta maaf. Ketika kita berat nih, kita minta maaf, terus akhirnya tadi yang Sora bilang ada muncul dia hangat, it's okay, nggak apa-apa, aku juga minta maaf, aku salah. Pada saat itu berasa ya hangat, langsung kayak otak itu rewardnya dapat. Walaupun setelah itu mungkin lebih berjarak. Yes, tapi kita merasa bahwa udah nih, udah dapat itu. Closure. Kalaupun orang ini nggak menunjukkan kehangatan tersebut, kamu tetap bisa mengaktifkan reward system, fokusnya ke dirimu sendiri bahwa aku barusan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. That's hack. Yes. Jadi kan kita mengubah bahwa respon yang kita dapatkan bukan dari dia, tapi dari kita sendiri. Hal yang sama juga kalau kamu memaafkan orang, kadang ngerasa, ih kenapa aku harus maafin dia? Karena bagi kita memaafkan itu adalah sesuatu hukuman buat diri sendiri. Ada beberapa orang yang mungkin masih berpikir, kalau aku memaafkan, artinya itu nggak pernah jadi kesalahan. Karena aku maafin. Nah, kita tetap bisa loh menganggap itu suatu kesalahan, dan kita memaafkan karena itu membuat kita jadi merasa lega. Nah, itulah ketika memaafkan pun dilakukan secara baik, itu bisa mengaktifkan reward system juga. Kita jadi merasa, wah, aku akhirnya bisa melepaskan beban ini, udah kesalahpahaman diperbaiki. Dan kita pernah lah ada konflik dengan orang, aku pun ada konflik juga dengan orang terdekat, dengan keluarga. Ketika itu diluruskan, jadinya tuh, wah, it feels good. Kadang kita mikir, harusnya dari dulu aku begini. Begitu. Nah, itu jadi memaafkan dan meminta maaf, itu sama-sama bisa ada manfaatnya bagi otak kita. Asal dilakukan dengan sadar, dengan tulus, dengan sepenuh hati. Kenapa sih kadang-kadang tuh ada orang yang kita tuh tahu dia tuh salah sama kita. Dia juga tahu kalau dia tuh buat salah sama kita. Terus kita nunggu dia minta maaf gitu. Ini kapan nih orang ini minta maaf gitu. Tapi tidak pernah terucap kata maaf dari dia. Sampai akhirnya kita ngomong, konfrontasi ke dia. Lu tuh gak minta maaf sama sekali ya ke gue gitu. Setelah mendengar konfrontasi itu, orang tersebut malah bilang, iya udah gue minta maaf, gue pikir ini selama ini udah baik-baik saja gitu. Tapi gue ngerasa kayak permintaan maaf itu tuh tidak tulus. Karena itu dikonfrontasi oleh aku tidak datang dari orangnya gitu. Tidak datang, harus diingatkan gitu. Kenapa sih ada perasaan kayak gitu? Kenapa kalau misalnya permintaan maaf itu datang secara inisiatif dari orang lain, itu terasa tulus, tapi ketika diingatkan itu rasanya jadi nggak tulus. Karena motifnya akan berasa berbeda. Ya, orang yang minta maaf dengan inisiatif sendiri berarti motifnya adalah karena dia merasa bersalah dan dia pengen memperbaiki hubungan. Kalau dia minta maaf karena diingatkan atau disuruh, berarti motifnya karena ada orang lain yang menggerakkan dia. Ujungnya sama-sama memang minta maaf, tapi perasaannya berbeda. Mungkin sama gini deh, kalau misalnya kamu tiba-tiba dibawakan makan gitu. Oh, kenapa kamu makan? Iya, soalnya aku tadi baru belajar masak, terus aku pengen masak biar kamu menjadi senang. Beda dengan, iya soalnya kalau kamu lagi lapar, kamu galak. Sama-sama makanan loh, sama-sama dimakan, tapi motif ini memberikan label, memberikan cerita untuk hal tersebut. Narasinya jadi berbeda. Yang satu karena keinginan sendiri, yang satu karena udahlah ini untuk supaya gampang aja. Itu yang mungkin kita deteksi. Nah, kalau kayak gitu berarti cara orang minta maaf tuh sebenarnya berbeda-beda dong. Beda banget. Gak bisa sepakat dong satu gitu, kayak Tidak. kayak ada template-nya yang seperti kamu tadi bilang. Oh, kalau semua orang melakukan template itu kayaknya damai sih dunia gitu. Gak ada lagi yang blunder aku rasa. Nah, terus aku mau nanya, kalau kayak gitu karena setiap orang punya cara minta maaf berbeda, kayak kalau kita habis berantem deh, ini Asian parents banget. Kita habis berantem sama orang tua, kadang-kadang kita tiba-tiba diajak makan atau dipotongin buah. Itu adalah salah satu bahasa permintaan maaf juga gitu, yang tidak terucap. Tapi padahal kita tahu, kita mengerti kalau misalnya itu adalah permintaan maaf gitu. Nah, ada nggak sih kayak bahasa cinta tuh kan ada gitu? Ada nggak sih ini bahasa minta maaf? Ada. Oh, ada. 5 language of apology. Ini bakal panjang nih, jadi mendingan kita bahas di segmen favorit kita, yaitu segmen Semangka, sesi mengupas solusi kehidupan, di mana
kalian dapat jawabannya. Yes. Anjay, tagline bagus tuh. Boleh tuh. Ya. Boleh juga tuh. Jadi ada yang namanya 5 languages of apology. Ya buat teman-teman lupakan love language itu sudah mainstream. Ini adalah languages of apology. Oke. Prinsipnya sama bahwa tiap orang menyatakan cinta dengan cara berbeda. Maka language of apology pun tiap orang menyampaikan maaf dengan cara berbeda. Yang sering kali terjadi adalah aku misalnya tabrakan sama orang Jepang. Terus aku bilang, ih orang Jepang tadi sombong. Kenapa? Tadi pas dia nabrak aku dia nggak minta maaf. Dia malah bilang gomenasai. Nggak sopan banget, masih dia nggak minta maaf. Padahal dalam bahasa dia itu adalah minta maaf. Iya. Nah tadi yang Sora bilang ternyata orang tua dengan anak bisa jadi bahasa maafnya berbeda. Di sini kita akan bahas tentang 5 bahasa maaf ya. Paling pertama itu adalah expressing regret. Ini yang paling basic. Expressing, menyatakan penyesalan. Sorry, aku yang salah. I was Oke? wrong. Yes, aku salah. Aku minta maaf dengan hal tersebut. Ternyata ini penting. Ini yang banyak di skip oleh orang-orang tua, terutama kayak wah tabu banget mengakui itu. Oke. Karena kan mereka pingin jadi orang tua yang sempurna. Betul. Nah, sayangnya tadi ternyata bagi anak orang tua yang sempurna adalah yang bisa untuk menunjukkan kelemahan mereka, menunjukkan vulnerability mereka. Jadi mengakui maaf. Itu adalah Iya. expressing yang paling pertama. Kedua, accepting responsibility. Artinya apa? Kita menerima bahwa itu adalah tanggung kesalahanku, jawab kita, milikku, itu tanggung jawabku. Yang sering terjadi adalah ya abis kamunya. Responsibility Lu diubah ke yang sih, lain gitu. Ya kamu harusnya ngerti, saya kan ini juga mama marah-marah, saya papa kamu bawel. Responsibility dioper ke yang lain. Kita terima sepenuhnya. This is my responsibility. Aku yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, ketiga adalah making restitution. Artinya apa? Ganti rugi. Motong buah, ngajak makan. Nah, Ini yang cara orang tua udahlah untuk berdamai, udah aku potong buah aja. Anakku tahu kok ini caraku minta maaf. Tapi bagi anak tiba-tiba, wah gue disogok nih. Nah, itu kan yang sering terjadi. Ya, jadi making restitution ini bisa dilakukan, tapi mungkin bukan pilihan. Kenapa nggak kita jadikan semuanya juga? oh, Oke. aku juga mau nambahin kayak beberapa aku ngelihat aku tuh sebenarnya agak sebel banget sih sama tren ini. Kayak ada beberapa ya nggak cuma cewek ataupun cowok kayak yang dia bilang kayak ayo lihat kalau kertas ini diremek dia tidak dan minta maaf, lihat tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu beliin tas merek A gitu atau enggak kalau misalnya kamu beliin lipstick atau enggak kalau kamu beliin jam tangan gitu, maka kertas ini akan balik lagi sempurna kayak gitu. Aku tuh agak sebel karena itu kayak ini nggak sih yang making ya ganti rugi aja. Seolah-olah itu aja ganti rugi itu. Begitu. Dan ini kan jadi membuat minta maaf jadi transaksional malah Iya, gitu betul. ya. Nah, jadi iya. Ketika itu- lo bikin kesalahan, gue harus dapat sesuatu. Betul. Iya. Jadi boleh ya ini dijadikan salah satu cara, tetapi bukan jadi eksklusif harus ini caranya. Sama seperti kritikku tentang love language kan, kita nggak bisa memilih ya love languageku ini, kamu harusnya mengikuti. Iya. Melainkan kita coba untuk belajar bahasa-bahasa lainnya. I gitu kan. accept apologies in cash misalnya kan Yes, kata-kata itu. Bisa gitu. Nah, berikutnya tadi setelah yang kita sampaikan, yang keempat adalah genuinely repenting. Artinya apa? Kita benar secara tulus, aku benar-benar menyesali itu. Bukan cuma gua salah, tapi aku menyesali kesalahanku. Nah, kelima adalah, ini agak unik ya, yaitu asking for forgiveness. Mau nggak kamu memaafkan aku? Oke? Jadi, walaupun orang ini bakal memberikan, tetapi ketika kita bilang, mau nggak kamu untuk memaafkan aku, itu menunjukkan kerendahan hati. Bahwa I give you total control untuk memaafkan atau enggak. Iya. Nah, jadi dengan kita memahami ini, kenapa kita nggak menggabungkan, kenapa kita nggak lengkapi semua, bahwa kita mulai dengan mengakui dulu, expressing, aku minta maaf, itu semua adalah salahku, apa ganti rugi yang bisa untuk kulakukan untukmu. Aku sangat menyesali ini, aku nggak akan mengulanginya lagi, dan mau nggak kamu maafkan aku. Nah, dengan begitu kan jadinya kita lebih tulus, dan kita benar merefleksikan setiap kata-kata yang kita sampaikan. Bukan cuma sekedar, ya udah maaf deh, gitu. Iya, ataupun sekadar ngebeliin barang atau sekadar Betul motongin sekali. buah ya. Jadi semangka kali ini kita berikan 5 potong bahasa meminta maaf. Maaf. Ya, menarik. Dan aku jadi kepikiran lagi ya kayak tadi gitu. Salah satu tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau cuma satu doang yang dilakukan itu jadi masalah. Bisa jadi masalah kalau berbeda. Ya, ada beberapa yang mungkin tadi ya udahlah, yang penting sekarang kalau aku melakukan kesalahan, udah ganti ruginya apa? Aku dapat apa sekarang? Ya, itu Memang tuh. aneh, tapi kalau misalnya memang mereka supply demand-nya seperti itu, bisa jadi itu berjalan-jalan aja. Oke. Cuma aku rasa ya kita nggak mau juga sih ya berada dalam
relasi Iya. seperti begitu. Kebetulan aku tidak gitu. Kebetulan aku tidak. Aku sih pinginnya resolusi Betul. yang konfliknya dengan damai Oke. gitu. Oke, kalau kayak gitu gimana pembahasan kali ini? Menarik bukan? Kalau kalian suka sama pembahasan hari ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalain terus notifikasinya karena kita akan bahas terus pembahasan-pembahasan yang mirip. Yes. Nah, kalau kalian juga pingin mungkin baca kayak teori-teori atau self-help buku self-help yang lainnya, kalian bisa baca nih bukunya Dr. Andreas Kurniawan yang seorang pria melalui luka dengan mencuci piring, seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Lancar gua ngomongnya. Lancar, Dan kalau kalian juga pingin buku self-help yang lain, kali ini mungkin yang terkait dengan memaafkan dan trauma bisa dibaca di bukunya Dr. Jimmy Adrian dan bukunya Nagote Jenna yang pulih dari trauma dan Aku yang Sudah Lama Hilang. Oke, kalian semua buku ini bisa dibeli di Gramedia. Oke, kalau kayak gitu kita udahi dulu aja ya Yes. pertemuan kali ini. Jangan lupa di follow juga podcast Ruang Tunggu di @pod.ruangtunggu dan Instagram Dr. Andres di @der_Riamon. dan Instagram aku di Little Sora. Oke, see you di next pertemuan ya. Ya, Pak RT dan Bu RT minta maaf sama kalian semua. Dan ingat setiap perhentian pasti ada ceritanya. Ceritanya. Selamat nunggu Ruang Tunggu. Minal aidin wal faizin.